Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan. Hari ini tema kita Grow yang ketiga ya, seri ketiga, itu bicara secara khusus tentang tanda-tanda pertumbuhan rohani terjadi di dalam gereja. Itu dia ya, tanda-tanda pertumbuhan rohani terjadi di dalam gereja. Mari kita baca dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Ya, saya akan baca, Bapak Ibu menyimak dan membaca dalam hati. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah lihat tentang apa? Tentang syarat dan cara bertumbuh. Syarat bertumbuh, kita udah lihat, engkau harus menjadi orang Kristen sejati terlebih dahulu, baru bisa bertumbuh. Lalu cara bertumbuh, pertama, buanglah segala dosa. Ini kita udah renungkan minggu lalu. Yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni. Dan itu semua sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, hari ini kita mau lihat tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda pertumbuhan rohani terjadi di dalam gereja. Nah, sebenarnya waktu saya siapkan khotbah ini ada rasa nggak enak dikit. Kenapa? Karena khotbah ini akan mengoreksi kita. Ya. Mengoreksi saya, mengoreksi saudara, mengoreksi komunitas kita. Kira-kira apakah kita lolos atau tidak? Nanti kita menilai masing-masing sambil kita mendengar firman Tuhan ini. Ya, karena itu mari ya, kita harus bersyukur kalau firman Tuhan boleh mengoreksi kita sehingga kita boleh menjadi lebih baik dan menjadi lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Nah, itu tujuannya. Nah, saudara-saudara, karena itu pertanyaannya gini. Apa saja tanda-tanda pertumbuhan iman itu? Atau jika pertumbuhan rohani telah terjadi dalam sebuah gereja, tanda-tandanya apa sih? Hari ini ada 6 tanda yang saya coba temukan dan juga gali dari apa yang kita sudah baca tadi. Ya, mari kita lihat yang pertama. Tanda yang pertama adalah jemaat hidup di dalam visi kerajaan Allah. Ini tanda pertama. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, saya mau jelaskan ini apa sih yang maksud dengan jemaat itu. Kalau gereja itu mengalami satu pertumbuhan rohani, maka semua jemaat atau setiap jemaat atau rata-rata jemaat itu akan hidup dalam visi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah maksudnya. Nah, apa sih maksudnya dengan visi kerajaan Allah ini? Saya mau jelaskan. Di dalam Alkitab selalu dipertentangkan kerajaan dunia dengan kerajaan Allah. Kerajaan dunia ini bicara tentang sesuatu yang kelihatan. Oke? Dan kerajaan surga atau kerajaan Allah itu bicara tentang sesuatu yang gak kelihatan. Itu bedanya. Yang kedua perbedaannya, kerajaan dunia selalu bicara tentang hal-hal yang fana, hal-hal yang sifatnya sementara. Sedangkan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu selalu bicara tentang sesuatu yang abadi. Sesuatu yang kekal di sana. Nah, jadi kalau di sini dikatakan salah satu tanda pertumbuhan rohani, jemaat akan hidup di dalam visi kerajaan Allah,
Maka ini bicara tentang orang-orang Kristen yang bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani. Saudara, mereka nggak akan lihat yang kelihatan doang. Mereka mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat di belakangnya. Itu orang yang hidup dalam visi kerajaan Allah. Mereka tidak hanya mengutamakan yang fana di dunia ini, yang sementara, enggak. Orang yang bertumbuh secara rohani, dia akan mengejar sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu mengejar sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal yang ada di sana. Sampai di sini saya harap kita memahami. Tuhan tidak melarang kita kejar harta dunia, enggak. Tuhan tidak larang kita cari duit yang banyak, Tuhan tidak larang. Tuhan tidak larang umatnya untuk mencari sesuap nasi, menghimpun kekayaan di dalam dunia ini. Tuhan nggak larang. Yang Tuhan larang adalah kalau itu menjadi tujuan kamu, kalau itu menjadi tujuan hidupmu satu-satunya, itu yang Tuhan tidak setuju. Itu bukan, berarti engkau nggak bertumbuh. Yang Tuhan inginkan adalah sambil engkau mencari hidupmu di dunia ini, engkau juga hidup dalam visi kerajaan Allah. Bahwa sebenarnya apa yang kau lakukan juga dalam rangka kau akan menuju kepada yang kekal. Bahwa engkau sebetulnya juga hidup untuk hal-hal yang tidak kelihatan. Saudara, ini tanda pertama. Waktu saya belajar bagian ini, saudara, saya pikir-pikir ya, banyak orang datang ke gereja, rajin ke gereja, belum tentu hidup dalam visi kerajaan Allah. Dia hidup justru dalam visi kerajaan dunia. Saya harap kita bebas soal ini, saudara. Banyak orang datang ke gereja, pelayanan di gereja gitu ya. Lalu bersatu dengan satu gereja, menjadi anggota gereja gitu ya. Tapi visi hidupnya belum memiliki visi kerajaan Allah. Visinya adalah kerajaan dunia. Makanya kalau kita lihat ada orang yang begitu individualisme yang luar biasa dalam gereja. Ada orang yang karakternya dari dulu nggak sampai sekarang nggak berubah-berubah gitu ya. Ada orang yang orientasinya hanya harta dunia saja. Kau bicara soal rohani, aduh dia nggak mau denger. Kalau kita diskusikan tentang pelayanan, pekerjaan Tuhan sama dia, aduh itu seperti semua berlalu begitu aja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bahkan kalau kita bawa dia diskusi tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini, kecenderungannya dia melawan, dia konflik, dia nggak setuju. Terjadi konflik dengan dia. Kenapa? Karena masih ada orang kayak begitu. Saudara, saya mau kasih tahu. Seandainya seluruh jemaat kita hidup dalam visi kerajaan Allah, enak sekali, saudara. Kita mendiskusikan pelayanan, diskusikan pekerjaan Tuhan, diskusikan masa depan gereja. Wah, kita semua, yes, semuanya satu, saudara. Tapi kenapa sering terjadi konflik ketika rapat-rapat bicara tentang program gereja? Kenapa? Itu karena ada sebagian ya masih hidup dalam visi kerajaan dunia. Nggak nyambung kan? Orang yang hidup dalam visi kerajaan Allah diskusi dengan orang yang hidup dalam visi kerajaan dunia. Nggak nyambung. Itu tanda tidak ada pertumbuhan, saudara. Karena itu salah satu ciri orang yang bertumbuh secara rohani, dia akan hidup di dalam visi kerajaan Allah. Saudara, waktu kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 tadi, di sana berkali-kali dikatakan mereka sehati sepikir, kompak luar biasa. Setiap hari mereka memecahkan roti dan makan bersama dengan gembira. Wow. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya mereka bahas firman Tuhan. Ya rajin ikut Bible study gitu kira-kira ya. Renungkan firman Tuhan luar biasa. Haus mereka. Visi kerajaan Allah, saudara. Mereka saling membagi-bagikan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Hampir dari ayat 41 sampai 47 gambarannya adalah jemaat mula-mula hidup dalam visi kerajaan Allah. Adakah gereja kita seperti itu? Saya nggak tahu. Saya rasa masih jauh. Kita masih harus banyak belajar. Kita masih harus terus bertumbuh, saudara.
Dan tidak hanya bertumbuh secara pribadi, tapi juga bertumbuh di dalam secara lembaga, di dalam melayani Tuhan. Luar biasa ya. Saya mau kesaksian sedikit. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya di GP Kris, jadi gembala di GP Kris. Saya nggak usah sebut karena ini direkam. Ya, salah satu GP Kris di Jakarta ini. Pertama kali saya jadi gembala. Itu isinya cuma konflik aja. Terlalu banyak konflik. Rapat dikit, konflik. Rapat dikit, konflik. Dengan hamba Tuhan tidak cocok. Ketua majelisnya begitu dominan, menguasai luar biasa. Wah, hamba Tuhan cuma jadi pelaksana saja, kayak pegawai, kayak tukang suruh gitu ya. Ada tuh situasi gereja kayak begitu. Saya melihat ini tanda bukan orang yang bertumbuh. Semua orang di sini adalah visinya berbeda. Saya diberi kesabaran oleh Tuhan. Berapa tahun baru pelan-pelan baru mulai berubah situasi di gereja itu. Sangat sulit, saudara. Dan kalau saya nilai, bukan saya buat perubahan, Tuhan yang buat perubahan. Akhirnya mereka berantem sendiri. Yang sulit-sulit tadi Tuhan keluarkan satu persatu. Akhirnya sejak itu gereja mulai bagus, saudara. Gereja mulai bagus. Saya ngomong aja di sini, saya nggak malu kalau ngomong apa ada. Bukan saya tidak suka dengan masa lalu, enggak. Itu justru kita belajar dari masa lalu. Gereja itu mau biayai saya setiap bulan, nggak sanggup. Padahal saya masih bujang waktu itu. Hanya dalam 3 tahun lebih, yang dulu cuma biayai satu orang hamba Tuhan yang bujang nggak mampu. Setelah 3 tahun mampu membiayai 3 hamba Tuhan berkeluarga dan 1 hamba Tuhan bujang. Dalam 3 tahun Tuhan buat perubahan luar biasa. Setelah mereka hidup dalam visi kerajaan Allah. Saudara, GP Kris bukan tidak ada mungkin. Walaupun kita sedikit. Yang sedikit kalau hidup dalam visi kerajaan Allah, tidak ada yang mustahil. Amin. Wah, ini susah ngomong dengan orang yang belum makan malam kayaknya. Amin. Tenang, ada konsumsi dari Bu Yenti di bawah. Ya biar tidak tegang gitu ya. Yang kedua, tanda orang yang terjadi pertumbuhan rohani di dalam gereja. Jemaat akan hidup di dalam sikap ibadah atau worship yang benar. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu begini, ya. Di dalam ibadah kita harus bedakan. Ini nyinggung sedikit dan ini masukan juga untuk para penata layan, ya. Di dalam ibadah itu bisa dibedakan jadi 2. Di dalam ibadah itu ada yang prinsip. Ada yang prinsip. Tapi juga ada yang teknis. Nah, saya mau pelan-pelan di sini supaya kita paham dan tidak terjebak. Kebanyakan orang Kristen suka terjebak melakukan ibadah hanya melakukan yang teknis-teknis saja. Yang mengerikan loh, saudara. Kita rajin datang ibadah gitu ya. Ternyata yang kita lakukan bukan yang prinsip, tetapi yang dilakukan apa? Yang teknisnya aja. Nah, yang teknisnya ini apa? Yang teknisnya itu misalnya liturgi. Kapan doa, kapan potum, kapan doa, doa pembukaan, kapan pujian pengagungan, kapan doa pengakuan dosa, gitu ya. Kapan nanti dengar khotbah, kapan lagi nanti pengucapan pengakuan iman rasuli. Step ini itu yang disebut dengan teknis. Saudara, banyak orang gagal ibadahnya, ya worshipnya jadi nggak benar. Kenapa? Ternyata yang dia lakukan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun cuma yang teknis saja. Yang teknis itu kayak gini, ya. Mari kita berdiri, kita mengakui dosa kita. Kita doa duduk, ya. Mari kita memuji Tuhan, Ya, saya memuji Tuhan. Yang dia lakukan apa? Yang teknis-teknis. Tetapi yang prinsip enggak. Maka gagallah ibadah dia. Saya mau kasih tahu yang prinsip itu apa? Saudara, yang prinsip itu ketika kita disuruh memuji Tuhan,
dari hati kita betul-betul saya memuji Tuhan. Ketika kita waktunya mengakui dosa, kita ingat satu persatu sikap kita selama seminggu ini. Aku sudah buat apa saja, aku sudah salah omong apa, aku sudah lakukan yang jahat apa saja. Tuhan ampuni ini, ampuni ini, ampuni ini. Itu betul-betul kita lakukan. Kalau saya ikut Tuhan 50 tahun, lalu ibadah saya cuma yang teknis-teknis itu, nggak ada guna. Tidak akan pernah berdampak ibadah yang teknis ini pada diri saya. Yang bisa mengubah hidup saya, yang akan mengubah karakter saya adalah yang prinsip. Karena itu saudara, mohon maaf. Ada seorang teolog menulis begini. Dia bisa menilai menurut dia. Saya lihat aja, ibadahmu 2 jam di gereja itulah gambaran hidup kamu 24 jam di hadapan Tuhan. Ibadahmu yang 2 jam itulah gambaran hidup kamu yang sepanjang minggu itu di hadapan Tuhan. Kalau ibadahmu yang teknis-teknis saja, yang sekedarnya saja, yang apa adanya saja, tidak ada kesungguhan di situ, cuma ngikuti kapan doa, kapan nyanyi, kapan ngaku dosa, cuma ngikutin yang itu saja, tidak melakukan yang prinsip ini, maka begitu juga hidupmu 24 jam. Biasa-biasa saja di hadapan Tuhan, tidak ada yang istimewa. Kau tidak menghormati Tuhan dengan sungguh, kau tidak menghargai Dia dengan hidupmu dengan sungguh. Ini jelas, saudara. Tapi kalau orang yang mengalami pertumbuhan iman, dia tidak hanya melakukan yang teknis. Yang teknis ini hanya membantu kita untuk mencapai yang prinsip, saudara. Itu yang sebenarnya. Yang teknis itu disusun membantu kita untuk mencapai yang prinsip. Maka kalau kita cuma di sini kita nggak pernah melakukan yang prinsip, ibadah tidak dalam bentuk yang benar. Saudara, waktu saya melihat bagian ini, seringkali kita gagal. Ya hanya sesuatu yang sedikit mengganggu kita, langsung kita rasa ganggu gitu ya. Padahal kalau kita betul-betul memuji Tuhan, mau tidak ada musik sekalipun, kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Amin. Orang di desa itu nggak ada musik, saudara. Nggak ada gitar aja nggak ada. Mari kita memuji Tuhan. Mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukan yang prinsip. Yang Tuhan lihat bukan yang teknis. Saya kasih tahu sekali lagi. Yang Tuhan lihat bukan yang teknis ini. Yang Tuhan lihat bukan kan engkau berdiri, lalu duduk lagi, lalu angkat tangan memuji Tuhan. Ya, Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah ketika engkau melakukan yang prinsip. Apakah kita berdoa mengaku dosa, kau betul-betul mengaku dosa? Apakah ketika memuji Tuhan, kau betul-betul menyanyi Tuhan dari hatimu? Apakah ketika engkau mengucapkan pengakuan iman rasuli, engkau lakukan itu sebagai pernyataan imanmu yang paling tinggi di hadapan Tuhan? Itu yang dilihat Tuhan dalam ibadah. Saya harap kita akan bertumbuh terus ya, seperti jemaat mula-mula. Kalau kita lihat jemaat mula-mula tadi, mereka memiliki sikap ibadah atau worship yang luar biasa. Di sana ada mereka sungguh-sungguh. Di situ dikatakan mereka penuh antusias, semangat, dengan hati yang gembira, kompak sehati di dalam ibadah dan penyembahan mereka. Luar biasa. Yang mereka utamakan itu yang prinsip, bukan yang teknis. Inilah tanda pertumbuhan rohani kalau terjadi dalam gereja, saudara. Bukan sekedar datang dan ikuti yang teknis-teknis, tapi yang prinsip dilaksanakan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Tanda pertumbuhan rohani terjadi dalam gereja yang ketiga adalah jemaat hidup di dalam rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, kalimat ini sangat biasa kita dengar ya. Saya mau kasih baca dulu ayat 42. Jemaat mula-mula dikatakan bertekun di dalam pengajaran para rasul. Luar biasa ya. Mereka memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Waktu itu belum ada Alkitab loh, saudara. Ya, baru ada yang perjanjian lama. Yang perjanjian baru itu masih dalam masa penulisan.
Tapi apa yang diajarkan para rasul, mereka bertekun, ya. Mereka bisa belajar itu berhari-hari, satu topik, bisa makin dalam, makin dalam. Mereka belajar luar biasa, ya. Dan itu tanda pertumbuhan rohani. Nah sebaliknya kalau ada jemaat tidak haus, ada jemaat tidak lapar akan firman Tuhan, disuruh ikut Bible study nggak mau, misal gitu ya. Mau dengar khotbah juga males, ya, lebih banyak dengar berita gitu ya. Nah orang seperti ini dengar aja nggak mau, gimana mau melakukan firman Tuhan? Nggak bisa. Maka kita nggak bisa bilang ini orang yang bertumbuh, enggak. Walaupun dia rajin ke gereja sekalipun, kalau engkau tidak ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, kau susah sekali bertumbuh. Ya, menarik ya. Ada lagi orang yang ekstrem lain loh. Ekstrem lain tuh begini. Ada orang yang rajin belajar Alkitab, betul, dia rajin belajar Alkitab, dia rajin dengar khotbah, dia sering ikut seminar, belajar doktrin-doktrin, tapi bukan tujuan supaya dia bertumbuh. Tujuan dia apa? Supaya dia bisa berdebat dengan orang. Itu benar nggak? Supaya dia bisa berdebat dengan siapapun, supaya dia bisa mengkritik siapapun. Ketika orang ngomong apa, kamu salah, yang benar ini. Dia bisa debat. Dia bisa kritik. Kenapa? Karena pengetahuannya banyak. Jadi dia puas belajar Alkitab karena tambah pengetahuan. Saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa firman Tuhan yang dituntut bukan pertumbuhan pengetahuan, tapi pertumbuhan rohani. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan hanya untuk mengisi pengetahuan kita supaya kita bisa mendebat orang, itu juga nggak benar, saudara. Yang benar adalah betul karena saya haus dan lapar, karena saya butuh firman untuk hidup saya. Itu yang benar. Betul ya? Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, tanda orang yang bertumbuh secara rohani adalah jemaat hidup bertambah saleh. Hidup mereka tuh tambah saleh, tahu ya? Saleh apa? Apa saleh? Bahasa lain saleh apa ya? Kalau agama sebelah, kalau wanita yang saleh itu disebut soleha, betul ya? Kalau dia laki-laki disebut apa? Solihin. Yang mana yang benar? Soleh kan? Anak soleh gitu kan? Tapi wanita ya istri yang soleha, suami yang solihin. Iya, itu maksudnya. Saudara, salah satu tanda orang bertumbuh secara rohani, dia akan bertambah saleh. Nah, saya mau baca ayat 47 bagian B. Di situ dikatakan begini, mereka, yaitu jemaat mula-mula, itu disukai semua orang. Saudara, salah satu tanda orang saleh, tanda orang bertambah saleh, ia akan disukai orang lain. Tidak hanya disukai orang lain yang ada di luar, dia juga disukai orang lain yang ada di dalam gereja, itu oleh orang gereja. Tidak hanya disukai oleh orang gereja, dia juga disukai oleh keluarganya sendiri. Saya menemukan orang yang luar biasa kayak begini, saudara. Di mana-mana dia pergi disukai orang. Di gereja, di luar sana, keluarganya sendiri, aduh luar biasa. Tapi sebaliknya saya juga pernah melihat orang, mohon maaf nih, dia tidak hanya tidak disukai oleh orang lain, orang gereja bukan nggak sukai dia, dalam keluarganya sendiri juga nggak suka sama dia. Kalau sudah kayak gini, ini tanda-tanda ketidaksalehan. Sebab rumusnya kalau kita belajar firman Tuhan, makin engkau saleh, maka makin kau disukai orang. Siapa sih yang nggak suka sama orang saleh? Waktu saya melihat bagian ini, saudara, iya, seringkali ya kita tidak bisa membawa diri kita sehingga orang lain nggak bisa menyukai kita. Bahkan keluarga kita sendiri nggak suka sama kita. Saya nggak tahu ya, apakah engkau disukai orang lain di luar sana? Apakah engkau juga cukup disukai oleh gereja, orang gereja? Atau engkau juga disukai oleh keluargamu sendiri? Saya nggak bisa jawab. Kita masing-masing yang bisa menjawab. Kalau engkau orang yang bertumbuh dalam rohani, maka
salah satu tandanya adalah kesalehan. Orang akan menyukai kita. Saudara, saya 2 kali mendengar Oma Kuisim ngomong. Jangan kaget ya Oma. Saya gini-gini nguping juga ya. Saya pernah dengar Oma ngomong 2 kali. Dia bilang gini, iya ya, kita di GP Kris itu sudah kayak keluarga ya. Betul ya Oma ya, ngomong begitu. Tahu nggak apa yang saya maknai, yang saya dengar dari kalimat itu? Berarti Oma merasa nyaman bersama dengan saudara-saudara layak yang lain di tempat ini. Saya harap bukan hanya Oma, saya harap kita semua rasa nyaman. Saya harap kita semua saling menyukai satu sama lain. Amin. Kemarin waktu kita outing, wah, saya senang sekali. Ya, kita main dengan lepas. Jarang saya lihat kayak gitu. Walaupun sampai jatuh terguling-guling. Saya lihat Pak Andreas sampai jatuh-jatuh ya. Terus juga Ibu Epa di kelompok saya itu, tahu-tahu udah jatuh dia. Ditangkap sama kelompoknya Salim. Nangkep balonnya. Coba. Saya lihat Pak Engki, wah ini dia sudah cair sekali di tengah kita. Dia pemimpin kelompok. Pak Adi teman saya yang jarang bersama kita, cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali, juga begitu cairnya. Saya mau kasih tahu, kalau semua kita pertahankan kenikmatan itu, keindahan persekutuan itu, wah kita senang sekali. 1 minggu nggak ketemu rasanya, aduh kapan ya kok minggu kok lama sekali gitu ya. Pengennya cepat minggu lagi, baru juga hari Senin, lo kapan sih minggunya gitu. Tapi kalau orang sudah tanya, aduh kok cepat sekali lagi minggu sih, itu lain cerita ya namanya. Mari kita jaga persekutuan kita dengan baik. Tadi di dalam jemaat mula-mula, setiap hari mereka makan bersama dengan gembira. Rupanya jemaat mula-mula sudah melakukan yang namanya perjamuan kasih. Kayak kita perjamuan kasih setiap minggu. Ada gereja yang anti dengan perjamuan kasih. Kenapa sih gereja mesti makan setiap minggu? Oh, saya bilang dalam Alkitab ada contohnya kok. Dan memang itu adalah bagian yang harus dikerjakan. Karena itu mengerjakan persekutuan kita, membuat kita makin akrab dan makin bisa satu sama lain makin dekat, kan begitu. Kita menyukai. Nanti saya akan kasih tahu bagian itu. Yang kelima, tanda pertumbuhan rohani terjadi di dalam gereja. Yang kelima, jemaat hidup dalam kebersamaan dan persekutuan yang nyata. Nah, ini dia. Ya. Tadi di dalam ayat 42, 44, 45 dan 46 mencatat kalimat-kalimat begini. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, roti di sini sebenarnya juga ada kaitannya dengan sakramen perjamuan kudus. Tetapi yang roti bagian kedua itu bicara perjamuan kasih. Saling membagi-bagikan sesuatu, berkumpul di dalam bait Allah. Lalu ada makan bersama dari rumah ke rumah. Mereka saling melakukan hal yang baik satu sama lain. Saudara, salah satu tanda orang bertumbuh di dalam gereja, jemaat itu akan hidup di dalam satu kebersamaan dan persekutuan yang nyata, yang real. Bukan persekutuan yang palsu, bukan yang pura-pura. Nangkap ya, itu kebalikannya. Orang yang bertumbuh di dalam rohani, dia akan hidup di dalam persekutuan kebersamaan yang real, yang ori. Nah, ini Pak Hendro pernah pakai istilah ori. Orisinil maksudnya, yang murni. Nggak ada kepura-puraan di antara kita. Kita hidup dalam kebersamaan dan persekutuan yang nyata, yang murni, yang ori. Yang apa lagi? Tidak yang palsu, tidak yang semu, enggak, yang nyata. Saudara, saya rindu kita terus tingkatkan bagian ini. Karena saya lihat kita lumayan, kita sudah menjalankan sebagian. Persekutuan kita menurut saya sudah indah. Ya, saya rasa bukan hanya Oma yang merasakan itu. Tapi saya harap kita semua juga merasakan yang sama. Ya.
Banyak orang Kristen, saudara ya, datang ke gereja, bisa pura-pura nggak? Bisa. Pura-pura baik bisa? Bisa. Pura-pura peduli bisa nggak? Bisa. Pura-pura untuk apa lagi? Untuk dekat dengan kita bisa nggak? Bisa. Dulu ada anak-anak muda kita di tempat ini, bukan di Kelapa Gading ya. Dulu, ternyata mereka ke gereja itu untuk cari nasabah. Setelah dia sudah garap di sini, udah dapat semua nasabah, dia pindah lagi ke gereja lain, tidak muncul lagi bertahun-tahun. Cari nasabah di gereja lain lagi. Oh, itu tujuan kita ke gereja, bukan untuk membangun persekutuan, tapi untuk mencari keuntungan, gitu ya? Bukan begitu. Karena itu saudara, kita harus pelihara ini. Biasanya makin bagus persekutuan kita, iblis nggak suka. Makin bagus kebersamaan kita, setan makin cari akal gimana cara memecahkannya. Nanti suatu saat dia bisa taruh satu isu yang jelek di tengah kita. Wah, gara-gara isu kita kayak bisa kabur satu sama lain. Kita bisa saling benci-benci, kita saling nggak suka. Nanti imbasnya apa? Nama Tuhan nggak dipermuliakan. Hati-hati ya, kita harus jaga baik-baik. Yang terakhir, tanda-tanda pertumbuhan rohani terjadi di dalam gereja. Salah satu tandanya adalah jemaat memiliki hati yang mengasihi orang berdosa. Sama seperti Kristus mengasihi orang berdosa. Maka kalau engkau hidup mengikut Yesus, maka engkau juga harus mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang berdosa dengan cara apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil kepada dia. Tuntun dia, bawa dia, kenalkan dia kepada Kristus. Dan ketika engkau bawa jiwa-jiwa ini kepada Kristus, itu adalah tanda engkau bertumbuh secara rohani. Dan ini adalah pertumbuhan yang paling tinggi. Ya, dalam banyak hal mungkin kau sudah di level 1, 2, 3, 4, 5. Tapi level yang paling tinggi itu ketika kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi orang-orang berdosa di luar sana untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Itulah pertumbuhan kita yang paling tinggi, saudara-saudara. Ya, di dalam ayat 41 dikatakan, Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi 3.000 jiwa. Saudara, memang pertambahan jumlah itu bukan satu-satunya tanda pertumbuhan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi kerinduan, keinginan yang besar untuk membawa jiwa kepada Tuhan, itu tanda pertumbuhan. Efek dari itu adalah jiwa terus bertambah, makin banyak dan makin banyak. Jadi kalau orang bilang, apa tanda pertumbuhan? Oh, ini gereja makin besar, jemaat makin banyak, kursi makin penuh, kita harus perpanjang lagi, lebarkan lagi gereja kita. Apakah itu tanda pertumbuhan rohani? Bukan. Itu dampak saja, dampak keduanya. Tapi pertumbuhan rohani yang sebenarnya adalah setiap jemaat punya hati yang mengasihi, punya hati yang rindu selalu membawa orang berdosa diselamatkan di dalam Kristus. Itu pertumbuhannya. Bukan jiwa yang makin banyak masuk gereja, bukan. Bisa saja gereja kita mungkin dari sekarang sampai selama-lamanya cuma 50 orang. Tetapi 50 orang ini kemanapun pergi berdampak. Kita selalu memberitakan Injil, menceritakan Yesus sang juru selamat kepada banyak orang. Dan itu adalah pertumbuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus terus bicara dalam hati kami secara pribadi. Nyatakan isi hati Tuhan yang begitu indah, bahwa tanda-tanda pertumbuhan rohani terjadi di dalam gereja. Ada 6 hal ini. Tuhan, gereja kami begitu kecil. Kami taruh gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua jemaat yang ada boleh melatih diri untuk bertumbuh secara rohani. Pakai kami dengan bebas Tuhan, dan libatkan setiap kami untuk melakukan satu hal kecil tapi terus menerus bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.